Halo pengguna Siaka Cloud. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tata cara memasukkan data tarif tagihan pada SIM keuangan mahasiswa. Letak menunya ada pada tarif tagihan. Sebelum mengisikan data tarif, pastikan bahwa operator ataupun admin keuangan telah siap dengan data tarif tagihan pada masing-masing prodi untuk setiap periode pendaftarannya. Dalam setiap periode pendaftaran ada 4 parameter, yaitu periode masuk, gelombang, jalur pendaftaran, dan sistem kuliah. Jadi, untuk kampus-kampus atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan perkuliahan lebih dari satu sistem kuliah, memungkinkan apabila tarif ataupun biaya kuliahnya itu diatur berbeda. Cara memasukkan datanya, kita pilih periodenya. Contoh kita mau memasukkan data tarif tagihan untuk yang masuk di 2018 ganjil. Gelombang 1, jalur PMB Mandiri, sistem kuliah reguler, prodinya contoh S1 Pendidikan Matematika. Jenis akunnya contoh SPP, nominal tarifnya 1 juta. Jangan lupa untuk memilih berapa jumlah cicilan yang akan diterima oleh mahasiswa. Jika hanya satu, maka mahasiswa akan mendapatkan satu tagihan dengan nominal tarif 1 juta. Jika cicilannya lebih dari satu, maka tagihan yang akan diterima oleh mahasiswa adalah sejumlah cicilannya dengan nominal tarif. Sesuai dengan nominal tarif ini dibagi sama rata ke tiap-tiap tagihan atau cicilannya. Apabila tidak bisa dibagi sama rata, maka sistem akan membulatkan dan kelebihannya akan dimasukkan ke dalam cicilan yang terakhir. Kemudian kita simpan. Apabila tarif yang sudah kita masukkan tadi memerlukan pendetailan, seperti tagihan ini hanya diberikan pada semester tertentu saja, kita klik detail, kemudian diisikan pada tab menu semester tagihan. Klik edit. Lalu kita aktifkan tagihan tadi di-generate pada semester berapa saja. Seperti ini. Kalau nominal tarifnya ini sama setiap semester, pada bagian bawah tidak perlu diisi nominal tarifnya. Jadi otomatis akan diambilkan dari nominal tarif yang kita sudah tentukan di awal tadi. Apabila pada semester tertentu nominal tarifnya berbeda dari nominal tarif di awal, maka kita harus definisikan di detail tarif tiap semesternya. Contoh seperti ini. Oke. Kemudian kita bisa tentukan juga nominal denda apabila mahasiswa melakukan keterlambatan pembayaran melebihi tanggal jatuh tempo tagihan. Misal dendanya 10.000 untuk setiap mingguan misalkan. Kalau kita isi mingguan berarti setiap 7 harinya dari tanggal jatuh tempo, sistem akan mengkreatkan dendanya. Jadi ketika mahasiswa akan melakukan pembayaran, maka nominalnya akan otomatis tertambah nominal denda. Lalu apabila aturan cicilannya tidak dibagi sama rata, operator keuangan atau admin keuangan dapat menentukan detailnya pada tab menu aturan cicilan. Seperti ini. Jadi nanti kalau tagihannya 1 juta ke dalam 2 cicilan,
Cicilan pertama nominalnya 400.000, cicilan kedua nominalnya adalah 600.000. Kalau sudah, kemudian klik simpan datanya. Data tarif tagihan ini harus kita isikan untuk setiap prodi yang kita miliki. Apabila setiap prodi memiliki tarif tagihan yang sama, admin dapat melakukan penduplikasian data menggunakan fitur salin data. Satu pendidikan matematika, kita kopikan atau kita duplikasi untuk misal S1 bimbingan dan konseling Islam. Kita tadi buat untuk yang SPP, kemudian simpan. Oke. Ini sudah tertambahkan sesuai dengan data yang sama untuk yang kita tambahkan pertama tadi. Itu adalah tata cara pembuatan data tarif tagihan yang sifatnya atau frekuensinya adalah semester. Lalu untuk membuatkan tarif tagihan yang diberikan kepada mahasiswa setiap SKS-nya, caranya adalah kita pilih juga untuk periode pendaftaran, gelombang, jalur, dan sistem kuliahnya. Pilih prodinya juga. Jenis akunnya dipilih ya kuliah SKS, misalkan satu SKS-nya 50.000, kemudian simpan. Lalu pendetailannya apakah itu per SKS ataupun itu per mata kuliah, kita klik detail, kemudian edit. Di sini akan ada perbedaan pengaturan yang harus kita tentukan. Per SKS ataupun per mata kuliah. Lalu simpan datanya. Untuk tarif tagihan kuliah SKS, apabila ada mata kuliah tertentu yang biayanya tidak sama dengan default 50.000 per SKS yang sudah kita tentukan tadi, kita bisa melakukan pendetailan lagi pada data tarif mata kuliah. 18 ganjil, pendidikan matematika, seperti ini. Untuk kode mata kuliah PMA 303 karena 2 SKS, otomatis nominal tarifnya adalah 100.000 karena tadi untuk setiap SKS-nya kita setting 50.000. Kalau misalkan ini berbeda, kita bisa edit kemudian tentukan di sini. Contoh kasusnya adalah biasanya untuk mata kuliah KKN. KKN itu kan berbeda biayanya, nanti kita bisa atur di sini. Sehingga ketika nanti mahasiswa KRS-an dan divalidasi KRS-nya, nominal yang diterima sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di perguruan tinggi kita. Itulah tata cara untuk menginputkan data tarif tagihan yang ada pada aplikasi Siakatur. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.